Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, kita melanjutkan sekarang dari pelajaran kemarin sebagai pembukaan tentang ilmu tafsir atau ulumul Quran. Ya, kemarin yang dibahas tentang asmaul Quran wa ausofuhu, tentang nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran. Ya. Nah, kemarin insya Allah kalau tidak salah sudah dimulai, ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya mempunyai nama yang banyak, tapi yang akan disebut, disinggung, dipaparkan di sini yaitu nama Al-Quran yang ashhar, yang populer, yang masyhur, yang terkenal. Nah, itu. Jadi kemarin nama Al-Quran yang populer, yang masyhur, peringkat pertama itu adalah dengan sebutan Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Yaitu nama yang peringkat atas disebut Al-Quran, disebut Al-Quran. Nah, ini untuk apa? Mengingat kembali sebab likaunil matluwan bil alsuni, karena keberadaan Al-Quran ini dibaca dengan lisan, ya. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan lisan. Di mana-mana Al-Quran itu kalau baca itu dengan lisan, bukannya dalam hati tok, tapi yaitu dibaca dengan lisan. Nah, ini tentang nama Al-Quran, yaitu yang rankingnya paling tinggi sendiri dari nama yang populer. Nah, kemudian dengan nama Al-Quran ini diambil yaitu dari ayat inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana utai sak temene iki Al-Qur'an iku yahdi, menunjukkan apa Al-Quran, memberi petunjuk lillati maring jalan, ya utai lati ku akwamu, yang lebih lurus, yang lebih benar. Loh, ini fungsi Al-Quran itu memberikan petunjuk, memberikan arahan, jalan yang lurus, jalan yang benar. Anda kepingin manusia ini arahnya itu adalah lurus, arah yang benar, ya amalkan petunjuk-petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran beri petunjuk mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Mana jalan yang menuju keselamatan, mana jalan yang menuju yaitu celaka, mana jalan menuju surga, mana jalan yang ke neraka. Jadi semua itu sudah dipaparkan di dalam Al-Quran kayak gitu. Jadi ini oleh karena itu Al-Quran fungsinya hudan, ya, itu sebagai petunjuk, ya. Dan ini Al-Quran itu sebagai mukjizat, itu dijamin kebenaran kandungan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran itu yang tidak benar. Jadi ini waktu Kanjeng Nabi Muhammad awal-awalnya dakwah Islam menyampaikan Al-Quran, ini sering dicap Nabi Muhammad ini adalah tukang syair, ya, yaitu Al-Quran itu dituduh Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir itu adalah syair-syair, yaitu yang dikarang oleh Nabi Muhammad kayak gitu, ya. Nah, sampai Al-Quran menantang secara terbuka apa tuduhan orang kafir itu benar apa enggak, ya. Itu begitu jujurnya Al-Quran nantang kepada mereka. Apa ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini tantangan secara terbuka Al-Quran kepada siapa saja. Wa in kuntum fi raibin, apabila kamu semua itu dalam keadaan ragu alias enggak percaya, ya, mimma anzalna ala abdina, dari apa yakni Al-Quran yang telah saya turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad.
Nek kon gak percaya bahwa Al-Quran yang saya itu Nabi Muhammad itu kamu tuduh itu syair buatan Nabi Muhammad, ya apa? Faktu bisuratin, ayo kon gawe yo sak surat ayo, ya. Nah padahal surat di dalam Al-Quran itu bervariasi, ya kan? Ayo gawe yo sak surat sing dawa isine surat itu. Nek gak iso dawa gawe sing sedeng. Nek gak iso sing sedeng gawe sing pendek. Misalnya itu seperti surat Al-Kautsar, itu yang terpendek di dalam Al-Quran, isinya itu hanya 3 ayat, ya. Faktu bisuratin, ini tantangan Al-Quran, tantangan Allah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang nggak percaya terhadap Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Terus setelah faktu bisuratin wad'u syuhadaakum min dunillah, sudah, ayo ajak pendekar-pendekar sastra di kalangan orang-orang kafir, ajakan untuk diskusi, ya, seminar, ya, untuk membuat Al-Quran satu surat, ya. Ayo golek ono kancamu sing pendekar-pendekar sastra Arab, jangan gawe satu surat saja Al-Quran, tapi dengan catatan, ya, min dunillah, yaitu selain daripada Allah. Ayat ini ditutup in kuntum shodiqin, apabila kamu ini orang-orang yang jujur. Jujur dalam arti bener, gak lambemu tok ngomong iso nuduh-nuduh Nabi Muhammad yaitu tukang syair, ya, tapi dia sendiri untuk membuktikan, ayo gawe yang persis mimisli, seperti persis kayak Al-Quran, in kuntum shodiqin, ya. Nah, ini sejarah telah membuktikan, ya, bahwa sejak Nabi Muhammad, nah, pada zaman Nabi Muhammad itu sastra Arab itu mengalami zaman keemasan, ya, itu zaman keemasan, jadi itu hebat-hebat, ya. Makanya pada waktu itu ada satu orang hafal 200.000 syair, 100.000 syair, itu biasa, ya, itu kayak gitu. Jadi zaman keemasan sastra Arab pada waktu itu, ya. Ya memang Allah itu menurunkan mukjizat itu, ya, kepada para rasul, itu adalah apa yang sedang di kalangan masyarakat kayak gitu, ya, sing sedang dalam sing dinggumuni, ya, yang dielok-elokkan itu di kalangan masyarakat apa, yaitu ya, Nabi Muhammad zamannya pada waktu itu, wah, sastra itu menduduki, ya, itu begitu tingkatannya itu sangat tinggi, itu zaman keemasan sastra. Nah kemudian Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu yang berupa Al-Quran. Al-Quran muatannya itu di samping itu sebagai mukjizat, tapi Al-Quran adalah bukan sentral, pokok daripada ajaran-ajaran Islam. Nah, bagaimana dengan tantangan yang dilontarkan oleh Allah seperti tadi itu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillahi. Sejarah telah membuktikan, ya, dulu aja sudah, ya, itu tidak ada yang mampu, ya, yaitu nandingi, madani Al-Quran kayak gitu itu. Ada yang mencoba-coba, Musailamah Al-Kadzab itu, ya. Nah ini sudah terkenal itu, misalnya tentang apa, dia membuat surat Ad-Dibda, ya, Dibda itu maknanya kodok, ya. Nah ini buatan Musailamah Al-Kadzab. Nah isinya, ya Dibda udib binta Dibda ain naqimatu naqin asfalakil ma wa tahta bitin. Nah itu surat kodok. Ya Dibda'u binta Dibda'in, kodok anaknya kodok loro, apa-apaan, ya. Itu kodok anaknya kodok loro, ya masa anak kodok siji so memberikan mana, ya. Ya Dibda'u binta naqimatu naqin, ya.
Bersihkan kata matunakin, apa yang tidak kamu bersihkan. Ya. Isine apa kaya ngene iki lho, ya. Asfalatil ma' wa tahtakitin. Ndukurmu iku banyu, nisormu itu lumpur, ya. Sapa sing gak eruh kaya ngene iku. Ya. Nah, ini adalah buatan Musailamah. Apa isine wis gak ono apa-apane belas. Ya. Jadi kira-kira nek gawe ya perbandingan nek Jawa ya kaya iku. Kecipir merambat kawat dodo gak mampir nek ketok liwat. Ada apa isinya? Kau apa-apa nih? Ya, itu suratnya surat kodok Abdullah. Ya, banyak surat-surat yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab kayak gitu itu. Ya, nah itu seperti itu. Ya, dan itu tidak ada apa-apanya. Ada pula membuat dia surat yaitu yang namanya gajah. Ya, jadi gajah ada lagi surat apa banyak. Itu yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab ini. Nah, jadi andaikan Al-Quran itu bukan mukjizat, kembali lagi, seandainya Al-Quran itu bukan mukjizat, ini pasti bisa ditandingi, bisa ditiru, bisa disamai oleh orang-orang pendekar-pendekar sastra pada zaman Kanjeng Nabi, yaitu menyiarkan, menyampaikan yaitu dakwah Islam ya kayak itu. Namun ya, karena Al-Quran itu sebagai mukjizat, tidak ada sejarah sudah membuktikan, apalagi sekarang ya, sastra yang namanya Arab itu sudah mengalami penurunan. Dulu masih zaman keemasannya saja, itu tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Quran. Umum Al-Quran bisa ditandingi, yaitu mukjizat. Kalau disebut mukjizat, pasti tidak akan ditandingi, dipadani oleh siapapun. Ini adalah prerogatif hak Allah sendiri itu. Dah, itu nama yang pertama. Kemudian nama populer yang kedua, ya, As-Sani Al-Kitabu, yaitu dengan nama Alkitab. Al-Quran, nama populer yang kedua adalah nama Alkitab. Mengapa di sini dengan sebutan nama Alkitab? Nah, di belakang ini disebutkan, ya, disebut diberi nama Alkitab, likaunihi krono keberadaane Al-Quran, likauni krono anane Al-Quran, ono iku mudawwanan, dibukukan, ya, dibukukan, dihimpun, himpunan itu bil aqlam, ditulis kelan piro-piro pena, kolam. Nah, itu dulu Al-Quran dihimpun, dibukukan, maka muatannya, ayat-ayatnya ditulis dengan kolam pena. Itu tempo dulu, ya. Saiki nulis Al-Quran digandakan, itu wis gak ono, ditulis sampai pena itu, ya, sampai pensil itu wis ora ono, ya. Lah onone Al-Quran ditulis dengan pena sekarang, fungsinya itu sudah lain, bukan untuk digandakan dalam bentuk mushaf, ya. Nah, jadi sekarang penggandaan Al-Quran dalam bentuk mushaf, dihimpun dalam satu mushaf, ini sudah berubah, sudah ganti dengan yaitu mesin-mesin secara teknologi, ya. Jadi sekarang itu negara yang maju kayak Saudi Arabia, ya, itu kalau mencetak Al-Quran ini gak ditulis, ya, semuanya serba otomatis, tombolnya itu saja diketik, nah itu tinggal nyetak berapa, itu kayak gitu. Ya, jadi dengan yang kedua, sebutan nama Alkitab, karena Al-Quran itu selalu dibukukan, mushafnya itu ditulis dengan pena. Ini tempo dulu, sekarang itu dengan mesin cetak yang kayak gitu itu. Ada yang ditulis dengan tangan pena, tapi fungsinya itu kaligrafi, yaitu untuk seni kayak gitu. Tapi kalau digandakan dalam bentuk mushaf,
itu sudah tidak dengan menggunakan pena pensil lagi. Nah, nama ini diambil dari yaitu surat Ad-Dukhan ayat 1. Hamim wal kitabil mubin. Hamim wal kitabi, demi kitab suci Al-Quran. Nah, ini sumpahnya Allah. Al-Mubin yang jelas, isinya jelas. Semua uraiannya itu adalah komplit, sejelas kayak gitu. Ya. Nah, surat Ad-Dukhan, ya. Nah, tinggal sedikit. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sebutan Alkitab, sebutan Al-Quran dan sebutan Alkitab, fakil tatas miyataini, mongkotai mengkon-mengkono, yaitu sebutan atau nama, dua nama. Jadi nama Alkitab, nama Al-Quran dan Alkitab, iku min tasmiyati syai'in, saking menyebut memberi nama sesuatu bil makna kelawan arti al-waqi kang terjadi alaihi ing atase syai'. Ya. Maksudnya apa? Sebutan Al-Quran kemudian Alkitab itu dua nama yang betul-betul menjadi kenyataan. Nama Al-Quran, kan Al-Quran selalu dibaca dengan lisan, di koyok moneko. Dengan nama Alkitab, karena Al-Quran selalu yaitu yaitu selalu digandakan, diperbanyak, yaitu ayat atau mushafnya itu, yaitu dengan kolam atau dengan mesin-mesin cetak. Ini terjadi di mana-mana kayak gitu. Nah, inilah makanya disebut yaitu min tasmiyati syai'in bil makna wal awal al waqi alaihi, yaitu dua nama yang betul-betul menjadi kenyataan realistis di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ya baik, jadi sementara tambahan yaitu untuk pelajaran kedua sampai di sini, mudah-mudahan kamu bisa memahami dan nanti dikaji lagi, dipahami ya. Ini supaya dimengerti, yaitu dengan topik Asmaul Quran wa Ausafuhu. Sekian kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.